Halo, selamat malam. Bersama saya Dr. Fernandes Arum. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang cukup viral ya, khususnya tentang PGI dan KPK. Nah, namun di sini saya akan berbicara dari dua sisi. Satu sisi saya berbicara sebagai akademisi, dan di sisi lain saya berbicara secara personal sebagai seorang Kristen. Baik, di sini kita melihat ada sebuah konflik, ya. Kalau boleh saya katakan sebetulnya konflik politik, ya, itu yang sebetulnya menurut saya yang sedang terjadi. Konflik politik. Nah, mengapa saya katakan konflik politik? Karena memang jika kita lihat dari sisi kedua instansi ini atau kedua lembaga ini, baik dari sisi PGI maupun sisi KPK, ini secara nomologis kita harus akui bahwa tidak ada hubungan yang erat, bahkan kalau kita katakan tidak ada relevansinya ya. Nah, disinilah sebetulnya yang menjadi kemudian menarik untuk kita tinjau lebih lanjut. Jadi saya akan berbicara dalam hal untuk pertama ini ya, bagian pertama saya akan berbicara tentang tes itu sendiri, karena tes wawasan kebangsaan ini menjadi topik trending di dalam konflik yang sedang terjadi antara PGI dan KPK. Begitu. Nah, tes wawasan kebangsaan, saya juga sebetulnya agak miris ya dengan pola perekrutan yang seperti ini sebetulnya ya. Nah, kita berbicara tentang tes. Ini pertanyaan saya adalah, apakah memang harus ya tes itu menjadi dasar utama? Kan begitu. Sementara kalau kita berbicara tentang tes, itu tidak lebih dari untuk mengetahui kemampuan awal setiap orang secara kognitif tentunya. Nah, kemudian lebih lanjut, kalau misalkan perekrutan, dan ini bukan, saya tidak hanya berbicara pada bagaimana KPK ini merekrut anggotanya ya melalui tes wawasan kebangsaan, tapi untuk semua lembaga, khususnya di Kementerian Pendidikan ya, di mana saya bernaung, saya mau katakan bahwa tes ini tidak dapat dijadikan sebagai patokan utama ya, dalam hal ini sebagai passing grade untuk dinyatakan seseorang itu dapat menjadi kalau misalkan dalam lembaga KPK dikatakan dapat menjadi anggota KPK. Nah, namun di sisi lain, sekalipun Bapak Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa tes tidak dapat serta-merta dijadikan dasar utama, tetapi ini tidak bisa kita hindari faktanya bahwa di setiap perekrutan atau di setiap manajemen perekrutan sumber daya manusia, memang yang dijadikan patokan utama adalah tes, ya, khususnya tes kemampuan dasar, tes wawasan kebangsaan, yang sebetulnya ketika kita berpikir jauh ke depan tentang bagaimana seseorang dapat bekerja di bidang kerja yang dilamarnya, itu sama sekali akan tidak menjadi rasional seperti itu. Nah, jadi mungkin memang perlu pemerintah juga memikirkan sekaligus ya, tidak kebetulan konflik ini terjadi,
Nah, disinilah pemerintah dapat menganalisis bahasa-bahasa yang dikemas dalam berbagai media sosial untuk betul-betul menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan. Nah, selanjutnya, kalau kita berbicara ya antara PGI dan pegawai KPK yang setelah melalui tes wawasan kebangsaan itu ada 75 yang kemudian menjadi 51 orang yang tidak diluluskan, lalu kemudian ini menjadi sebuah masalah yang bahkan cukup viral. Nah, menurut saya bahwa tidak ada dasar yang dapat kita katakan bahwa apakah anggota KPK yang lulus, ya, yang dinyatakan lulus tes wawasan kebangsaan dan yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan, kemudian kita katakan bahwa mereka ini berada di dua alam kemampuan yang berbeda. Tidak dapat kita katakan seperti itu. Mengapa demikian? Karena seperti yang saya sudah katakan di awal tadi tentang tes. Jadi tes itu tujuan utamanya hanya untuk mengetahui kemampuan awal seseorang. Sehingga memang tidak dapat kita jadikan patokan awal atau menjadikannya sebagai passing grade. Seperti itu. Nah, indikasinya bahwa kita melihat secara empirik saja ya, bahwa ada banyak orang yang sudah dinyatakan lulus dalam hal ini misalkan PNS ya, ada banyak dinyatakan sudah lulus, tetapi ketika kita melihat evaluasi kinerja, berapa persen kinerja yang bisa dicapai oleh para PNS itu. Nah, sementara setiap bulan memang negara memberikan gaji seperti itu. Nah, ini salah satu indikasi tentang bagaimana perlakuan tes ini diterapkan sebagai passing grade. Jadi bagi saya memang tidak ada gunanya. Ya, kenapa tidak ada gunanya? Ya, ada banyak orang di luar sana yang sebetulnya memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang kerja yang dilamarnya, tetapi karena hanya melalui tes-tes seperti itu, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk bekerja di bidang kerja yang mereka lamar. Nah, ini menjadi poin yang memang perlu dipertimbangkan sekali lagi ya. Ini saran. Nah, kemudian kembali ke persoalan PGI dan KPK. Jadi kalau saya melihat sebetulnya ini tidak akan menjadi suatu persoalan yang viral ketika, nah disinilah sebetulnya intinya ya, ketika sosok Novel Baswedan mengunjungi PGI. Nah, kalau saya mau berpikir rasional, simpel saja. Mengapa? Ya, apa alasan Novel Baswedan itu mengunjungi PGI dengan kemasan membawa serta beberapa orang Kristen? Nah, jawabannya mungkin menurut saya ini bisa jadi karena Novel Baswedan mengetahui bahwa dari 75 orang atau 51 orang yang tidak lulus ini itu kebanyakan orang Kristen. Sehingga mungkin Novel ingin memanfaatkan kesempatan ini di mana tidak kebetulan orang Kristen memiliki sebuah persatuan atau persekutuan secara nasional ya yang disebut dengan PGI. Itu yang pertama. Yang kedua, jawaban dari pertanyaan tadi, kita berpikir rasional saja, ya kita berpikir rasional yang masuk akal saja, gitu. Apa yang kita pikirkan? Begini, sebetulnya Novel Baswedan ingin mengingatkan
kasus ketidaklulusan 75 atau 51 orang anggota KPK itu dengan PGI, itu dasarnya apa? Kan begitu. Ya kita berpikir yang rasional saja ya, yang masuk akal saja. Nah, kalau perilaku ya, tindakan novel mengunjungi PGI ya, dengan alasan jawaban pertama tadi, ya tidak masuk akal jadinya. Bagi saya tidak masuk akal. Tidak ada kaitannya sama sekali. Jadi apa yang bisa saya tangkap ini hanya merupakan bentuk pemanfaatan politis, ya, pemanfaatan politis dalam situasi ini, ya, seperti itu. Nah kemudian kalau saya melihat bagaimana sikap PGI ya terhadap kasus ini, saya juga bisa mengatakan bahwa PGI sebetulnya sudah tidak bersikap adil, ya sudah tidak bersikap adil terhadap kasus ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena walaupun PGI mengatakan ya kita harus mengedepankan keadilan, okay? Sampai menyebut atau mengaitkannya dengan Pancasila. Namun bagi saya PGI sendiri justru menunjukkan sikap yang tidak adil. Tidak adil dalam hal apa? Ketidakadilannya sebetulnya terletak pada ketika PGI tidak mampu menempatkan porsinya ya dalam kejadian ini atau peristiwa ini. Di situ letak ketidakadilannya. Artinya begini, PGI kan tahu dan orang-orang juga sangat tahu persis yang namanya PGI memang lebih cenderung untuk mengutamakan persoalan-persoalan gerejawi. Semua orang sudah tahu. Namun kenapa kemudian sebuah kejadian yang viral terjadi dengan bunyi PGI dan KPK? Ini kan memang menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Seperti itu. Menjadi sebuah pertanyaan yang besar bagi masyarakat. Sehingga tidak heran masyarakat, khususnya masyarakat Kristen, itu boleh saya katakan kecewa dengan sikap PGI yang seperti itu. Nah, untuk kita pahami bersama bahwa dalam kekristenan, ya ini nanti akan banyak saya bahas di pembahasan selanjutnya, ya. Dalam kekristenan, sikap dan perilaku yang semestinya dapat PGI tunjukkan ke semua masyarakat, yaitu keadilan yang hakiki tadi. Oke, keadilan yang dilandaskan pada kasih Kristus. Ya sederhananya begini. Taruhlah kata ketika Baswedan datang ke PGI kan, dengan berbagai usulan atau berbagai komentar ya terhadap kasus yang menimpa mereka, PGI seharusnya bisa menunjukkan sikap yang tegas tentang porsinya sebagai lembaga yang mengurus persoalan gerejawi. Mungkin bisa berkata begini, seperti bagaimana Alkitab mengajarkan ya bahwa kita tidak boleh justru kemudian menunjukkan keberpihakan. Ya, PGI bisa katakan seperti inilah. Saudara novel, walaupun dari 75 orang atau 51 orang yang tidak lulus itu kebanyakan orang Kristen, kami tetap ingin mengatakan bahwa kami bersyukur. Itu yang dikatakan dengan kedewasaan rohani. Kami bersyukur Pak Novel. Ya, walaupun mungkin ada yang berkata itu tidak adil sehingga mereka tidak diluluskan menjadi anggota KPK.
melalui tes wawasan kebangsaan itu. Tetapi PGI sebetulnya bisa mengatakan hal yang saya katakan tadi. Minta maaf Pak Novel, ya, untuk persoalan politik praktis itu bukan domain kami. Kami hanya bisa mengatakan kepada saudara-saudara kami yang Kristen yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu, Anda seorang Kristen yang sejati atau bukan. Ketika Anda semua adalah orang Kristen yang sejati, apa yang diajarkan oleh Alkitab? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Di sini malah saya menyimaknya ada alasan bahwa ada orang tuanya yang sampai sudah tidak enak dengan masyarakat karena dikatakan, oh mereka tidak lulus itu ya begitulah karena memang kadrun ya, liberalis, bahkan Taliban. Tak perlu menggunakan alasan-alasan seperti itu justru membuat orang tua dari anggota KPK yang tidak lulus ini menjadi lebih merasa, oh iya ya, tidak adil ya. Pertanyaan saya, di mana di dunia ini ada keadilan? Keadilan yang sesungguhnya. Di mana coba? Jadi kalau kita mau mencari murni keadilan, tempatnya hanya satu. Siapa yang di dalam diri Anda? Nah, itulah keadilan itu. Jadi tak perlu mau mencari-cari di tempat yang lain. Nah, oleh karena pemahaman yang seperti itu, sehingga kita bisa selalu memahami, ya, selalu mengingat, begitu. Kalau kita orang Kristen, kita mengucap syukur dalam segala hal, ya. Saya sangat menyayangkan saudara-saudara saya, Pak Gultom, Pak Jeki, Pak Hendrek, ya. Kita tidak perlu bahkan harus tampil lagi untuk seolah-olah ingin menerangkan atau menjelaskan persoalan persoalan ini ya ke masyarakat. Dan yang saya tangkap justru bukannya meminta maaf ke masyarakat bahwa ya memang betul ini bukan domain kami, oke? Tetapi malah ingin menunjukkan bahwa wah, kami ini punya hak, ya, semacam punya hak suara ya dalam hal membela keadilan. Di sini saya pertanyakan, keadilan yang mana jika apa yang saudara-saudaraku lakukan ini justru menunjukkan ketidakadilan. Gitu. Kalau saudara-saudaraku ingin adil, ya seperti tadi, cukup katakan kepada mereka tuh yang tidak lulus, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Begitu. Nah, yang menjadi persoalan kemudian bahwa ketika sikap PGI yang justru membuka diri dengan peristiwa ini, ya, membuka diri dalam arti menerima masukan entah dari Baswedan, entah dari orang Kristen yang tidak lulus wawasan kebangsaan itu, ya sehingga menjadi viral lah, karena masyarakat kan tim penilai kita. Masyarakat menilai bahwa ada apa dengan PGI ngurus-ngurusin masalah tidak lolosnya anggota KPK, ya kan? Walaupun dengan alasan persoalan keadilan, kan tidak demikian cara untuk menempuh keadilan itu atau untuk memperjuangkan keadilan seseorang atau kelompok tertentu. Tidak harus seperti itu. Kita harus tetap mengingat porsi kita ini apa. Nah, seandainya saja salah satu di antara beberapa anggota PGI ini berbicara ya secara personal, terang-terangan secara personal, tidak membawa nama lembaga, ya mungkin tidak seviral ini, begitu. Tapi sayangnya di situ bahkan media sudah menyatakan dengan bunyi PGI. Nah, ini kan membawa lembaga yang semestinya
di tengah-tengah masyarakat mereka memahami bahwa ya PGI tidak berespon. Tetapi dalam keadaan pemahaman masyarakat bahwa PGI tidak merespon, itu bukan berarti PGI tidak merespon persoalan adanya ketidakadilan. Seperti yang saya katakan tadi, ada cara untuk menempuh dan memperjuangkan keadilan itu. Tidak harus serta-merta seperti orang yang tidak memahami apa-apa langsung masuk ke sebuah komunitas yang justru membahayakan kehidupan dia sendiri. Nah, saya hanya ingin bertanya saja ke PGI, mengurus persoalan gerejawi atau mengurus persoalan politik praktis? Ya, ada banyak orang yang bisa menilai tentang ketidaklulusan mereka dari persoalan tes wawasan kebangsaan itu. Banyak orang yang bisa menilai apa yang terjadi di balik itu semua. Banyak orang yang bisa menilai. Dan di antara banyaknya orang yang bisa menilai itu, ada orang-orang yang memang berhak untuk berbicara tentang itu kepada masyarakat. Ya, PGI tak perlu tampil di depan seolah-olah PGI memiliki domain untuk mengurus persoalan seperti itu. Ada caranya. Ya, kan seperti itu. Nah, jadi saya berbicara untuk sesi ini ya sebagai seorang akademisi. Oke. Nah, kemudian lebih lanjut tentang ujaran-ujaran yang melibatkan kata-kata radikalis, kadrun, Taliban, dan lain-lainnya. Ya. Mengapa itu yang menjadi alasan sehingga PGI berkata ya kami harus memberikan penjelasan, kami harus turun tangan. Sebegitu pentingnya kah persoalan ujaran radikalis, kadrun, Taliban, ya kan, bagi PGI? Ini kalau saya menilainya bahwa bukan karena persoalan ini memperjuangkan keadilan, tetapi bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama itu karena menganggap persentase ketidaklulusan dari orang-orang itu kebanyakan Kristen, sehingga dengan peristiwa ini PGI ingin menunjukkan bahwa mereka ingin memperjuangkan keadilan bagi orang-orang Kristen itu tidak ada gunanya yang seperti itu. Kita tidak diajarkan yang seperti itu. Justru di dalam keadaan seperti itulah kita orang Kristen itu belajar untuk mengucap syukur. Kalau toh ada orang tua dari anggota KPK yang tidak lulus itu datang ke PGI, ya, meminta saran, masukan, ya katakan sesuai dengan firman Tuhan, itu jauh lebih baik ketimbang tampil di depan seperti pahlawan yang bagaimana kan. Akhirnya jadi viral seperti ini. Ya bagi saya sebagai seorang Kristen ya itu memalukan saja seperti itu. Jadi coba berpikir yang lebih komprehensif seperti itu ya, lebih mendalam begitu, tidak lekas-lekas bertindak terhadap sebuah kejadian begitu, sehingga tidak menimbulkan keresahan. Nah, negara kita ini sudah banyak kejadian yang sangat-sangat mempengaruhi situasi dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tidak perlu menambah sesak lagi dengan sikap-sikap yang seperti itu. Ya, jadi saya berharap saudara-saudara saya yang di PGI tolong kembali ke kasih Kristus. Seperti itu saja. Oke, kita memiliki cara bagaimana memperjuangkan, bagaimana mempertahankan yang namanya keadilan.
Sebab di dunia ini, ya mau cari keadilan dimanapun, tidak akan dapat. Kalau toh dapat, ya syukur-syukur. Jadi tidak ada gunanya seperti itu. Nah kemudian, saya ingin membawa, ya ini khusus ya, saya berbicara sebagai seseorang ya, atau personal, berkaitan dengan keyakinan saya sebagai seorang Kristen. Saya ingin katakan sekali lagi, ingin menekankan sekali lagi, buat saudara-saudara saya yang ada di PGI, ayo kembalilah kepada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, itulah yang kita lakukan. Itu jauh lebih penting. Ya, tidak perlu kita harus membuat pernyataan-pernyataan walaupun secara normatif, wah itu luar biasa, ya. Tetapi karena tindakan seperti itu, ya membuat sebuah bumerang bagi diri kita sendiri, khususnya bagi lembaga PGI. Ini yang perlu kita selalu ingat, gitu. Persoalan, ya, bahasa-bahasa yang berlokutif, atau persoalan bahasa-bahasa atau ujaran-ujaran yang lokutif, tidak perlu kita respon seperti itu, ya. Orang mau bilang bahwa yang tidak lulus itu, khususnya yang orang Kristen ini, yang tidak lulus itu, orang mau bilang bahwa dia kadrun, kedren, ya, kudrung, Taliban, tidak ada pengaruh. Kalau memang kasih Kristus ada di dalam hatinya. Kenapa? Ya begini, di dalam alam rohani kekristenan, hanya orang yang mendapatkan berbagai macam pencobaan adalah orang yang betul-betul harusnya bersyukur. Mengapa? Karena dalam situasi seperti itulah dia bisa mengucap syukur dalam segala hal. Ini harus kita pahami seperti itu. Jadi saya saya tidak menyalahkan PGI, saya tidak menyalahkan KPK, saya tidak menyalahkan Novel Baswedan, saya tidak menyalahkan teman-teman yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan, itu tidak. Saya hanya ingin berusaha memberikan semacam pola nomologis untuk kita jadikan sebagai dasar pemikiran tentang bagaimana kita seharusnya bertindak, ya, tentang bagaimana kita seharusnya merespon berdasarkan domain kita, kan seperti itu. Nah, sayang saja kalau hal seperti ini harus menjadi viral karena persoalannya ada dua instansi yang memang tidak relevan. Itu yang menjadi persoalan. Ya, jadi secara akademis saya mau mengatakan segala sesuatu yang membuat kita tergesa-gesa untuk bertindak itu terkadang membuat kita menjadi salah langkah. Di sisi lain, terlalu banyak pertimbangan juga membuat sebuah pekerjaan itu atau rencana itu menjadi tidak jelas atau tidak terlaksana. Nah, jadi kita tetap terus berjalan di garis yang normal. Sebab segala sesuatu yang berada di atas garis normal, yaitu abnormal. Yang berada juga di bawah garis normal, ya abnormal. Ya. Nah, jadi di sisi akademisi saya ingin katakan seperti itu. Kemudian di sisi personal sebagai seorang Kristen juga saya ingin menekankan dan sekaligus mengajak saudara-saudara saya yang ada di PGI, termasuk semua masyarakat Kristen khususnya, ayolah, ya, kita tidak perlu membuat bertambah sesak bangsa ini dengan berbagai persoalan yang boleh dikatakan tidak semestinya, dan seperti itu. Justru kalau kita ingin tampil di depan publik,
Ya marilah kita memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan rasa nyaman, aman, ya. Kita memberikan pandangan yang objektif, jangan subjektif, jangan institusional, karena itu akan membawa pemahaman masyarakat pada penilaian, wah, Anda ini berpihak. Nah, itu kan sudah menunjukkan sikap yang tidak adil, kan? Jadi tidak ada gunanya seperti itu menurut saya, kan? Jadi ayo, sekali lagi ingin saya katakan bahwa kita tidak tahu apa yang persisnya terjadi di kubu KPK, ya, berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan. Namun saya ingin kembali tekankan bahwa pemerintah juga wajib untuk mempertimbangkan. Ini secara khusus nih untuk perekrutan CPNS itu, ya, triliunan tuh tiap tahun harus habis hanya untuk merekrut orang-orang atau SDM-SDM yang hanya lulus TKD, tes wawasan kebangsaan. Saya sering kali katakan bahwa seorang anak SMA hanya butuh kurang lebih 3 bulan untuk mempelajari bambang soal TKD itu semua. Mereka berarti bisa lulus jadi seorang PNS itu. Tapi giliran masuk dalam bidang kerjanya, ya AIUEO, nanya sana, nanya sini, seperti bayi yang baru merangkak, kan justru bikin repot negara. Itu persoalan tes. Masih persoalan tes juga pemerintah perlu harus terus memikirkan tuh yang namanya washback. Itu sebuah istilah dalam teori tes. Itu kalau orang-orang statistiknya atau pengukuran itu tahu persis. Nah, itu perlu itu untuk dipahami supaya jangan untuk merekrut sedikit-sedikit tes kognitif, ya. Coba-coba sesekali lah tuh tes kinerja itu jauh lebih penting itu, supaya nyata benar mana yang kinerjanya bagus, mana yang tidak. Kalau kognitif itu relatif sifatnya, karena pengetahuan itu atau sumber pengetahuan itu beragam. Dan pemerolehan pengetahuan pada diri seseorang itu juga menjadi seragam dengan sendirinya. Jadi proses perkembangan ilmu pengetahuan seseorang itu tidak dapat kita pastikan hanya melalui tes. Dan itu kita nyatakan dalam skala yang baik atau penilaian yang baik. Itu hanya untuk saat itu. Sederhananya kalau ingin memahami itu tentang tes, hari ini dites, 3 jam kemudian tes lagi, sama enggak hasilnya? Ya tentu berbeda. Kenapa? Banyak variabel yang bisa mempengaruhi peserta tes itu. Apalagi kalau kita berbicara masalah pengetahuan, ya, kognisinya, dan keterampilannya, psikomotornya, atau motoriknya tuh. Itu belum tentu orang yang lulus tes kemampuan dasar atau TKD, tes wawasan kebangsaan, itu bisa dinyatakan, wah ini pasti kinerjanya baik. Itu belum tentu. Seperti yang saya katakan tadi, perkembangan pengetahuan seseorang itu sangat bergantung pada sumbernya apa, atau dari mana, dan caranya dia memperoleh dan memperlakukan sumber pengetahuan itu. Bergantung. Jadi kalau tes dijadikan passing grade, wah ini yang menjadi repot bagi pemerintah, khususnya apa? Memberikan gaji kepada anak-anak bayi yang baru merangkak. Sementara ada banyak itu teman-teman yang sudah puluhan tahun menjadi honor itu, honorer, ya. Kenapa itu tidak dipertimbangkan? Saya seringkali katakan begini, khususnya untuk teman-teman yang sudah berpuluh-puluh tahun honor tuh, ya, kalau di PNS itu ya tak lama lagi lah sudah jadi pensiun itu. Saya seringkali katakan begini, perhatikan itu mereka, perhatikan. Kalau perlu biar lagi besok itu sudah pensiun secara umur dalam kepegawaian, enggak apa-apa.
daripada negara merekrut anak-anak yang baru lahir, ya, baru belajar merangkak, nanya sana sini, AEO, itu rugi justru itu. Bahkan itu saya anggap pemborosan itu keuangan negara. Itu. Nah, untuk PGI, saudara-saudaraku yang ada di PGI, marilah, ya, marilah kita lebih belajar untuk dewasa secara rohani, plus mendewasakan saudara-saudara yang lain, supaya kita ini menjadi umat Tuhan yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Gitu. Kita tidak perlu harus menjadi seorang pahlawan untuk bisa disayangi oleh orang lain. Tidak perlu harus jadi pahlawan, ya, apalagi sayangnya kalau jadi pahlawan kesiangan, tidak ada gunanya. Nah, untuk KPK, ya, karena apa ya, ini juga walaupun dikatakan sebagai lembaga yang independen, yang kemudian menurut undang-undang atau secara konstitusional mereka menjadi independen, ya, yang dulunya independen sekarang menjadi dependen kalau tidak salah, atau apalah itu. Namun yang jelasnya bahwa teman-teman di KPK juga ya perlu memahami, ya, khususnya dalam pengelolaan keuangan, misalkan bersedialah diaudit baik secara internal maupun eksternal, gitu. Ketika ada pernyataan bahwa kami tidak bisa atau tidak bersedia diaudit sebagai lembaga yang independen, ya, itu sama saja Anda menyatakan bahwa lembaga Anda ya, di atas konstitusional atau di atas konstitusi, ya, di atas undang-undang. Ya, apalah gunanya supremasi hukum kalau seperti itu. Jadi khusus juga bagi teman-teman pelaku hukum, ya, tak perlulah itu merancang undang-undang hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Itu apa itu yang seperti itu? Yang terakhir, kepada siapapun, ya, yang seringkali memberi label kepada orang sebagai radikalis, ya, kadrun, Taliban dan lain-lain, ya, kembalilah untuk belajar sebuah pemahaman, ya, bahwa ketika kita tidak ingin orang lain berbuat hal itu kepada kita, ya, kita juga tak perlulah lakukan hal seperti itu kepada orang lain. Itu saja prinsipnya, kan. Kemudian kita yang dikatakan atau diberi label seperti itu dengan ujaran-ujaran seperti itu, ya, kembali lagi ke diri kita, ya, kan. Mahatma Gandhi pernah mengatakan, saya tidak akan pernah mengizinkan hati saya sakit jika saya tidak mengizinkannya. Artinya apa? Dengan kedewasaan psikologi kita sebetulnya bisa mengontrol hal-hal seperti itu. Nah, kalau kemudian PGI hanya berdasarkan alasan seperti ini, bahwa masalahnya yang tidak lulus itu diberi label radikalis, kadrun, Taliban, dan sebagainya. Kalau hanya dengan alasan itu, ya, saya ingin mengingatkan, gitu. Sejak dulu kan ada banyak orang-orang yang seperti ini mengujarkan kata-kata ini. Lalu PGI di mana, kan begitu? Di Poso itu gimana? Di tempat lain tentang persoalan gerejawi gimana? Jadi itu yang perlu dipikirkan. Tak perlu merespon, gitu, kan? Kalau misalkan saudara Baswedan memiliki motif tertentu sehingga dia berkunjung ke PGI, ya, coba dicermati dengan baik. Jangan sampai kita terbawa ke dalam politik praktis.
Sementara hal itu tak perlu kita harus lakukan itu. Bahkan kalau menurut saya tak boleh lah melakukan hal seperti itu, politik praktis itu. Jadi saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini. Saya menghimbau kembali bahwa marilah kita masyarakat Indonesia ini tetap menjaga keutuhan NKRI dengan cara selalu memberikan pandangan-pandangan yang objektif, tidak subjektif atau tidak institusional, ya. Artinya karena saya orang KPK, saya bela KPK. Karena saya orang PGI, saya bela PGI. Kalau saya orang Kristen, saya bela orang Kristen. Saya orang Islam, bela orang Kristen. Itu tidak ada gunanya yang seperti itu. Itu justru membawa kita kepada perpecahan. Ya, marilah bersama kita menjaga kesatuan ini, supaya tetap menjadi bangsa yang termasyur, bangsa yang beradab. Itu lebih penting. Jadi saya minta maaf kalau misalkan ada perkataan-perkataan saya yang bisa menyinggung, saya minta maaf. Namun saya berhati tulus untuk menyampaikan ini, sehingga masyarakat mungkin walau sedikit bisa mengambil hal yang positif dari apa yang saya katakan atau bahas malam ini tentang topik ini. Saya pikir cukup demikian. Nantikan video-video selanjutnya tentu di Dr. Fernandes Arun Channel. Terima kasih, selamat malam, salam Pancasila.